Assalamualaikum Lur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda Lur. Ya Lur, aku mau ngucapin bagi sedulur yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe, aku minta tolong Lur, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya Lur, pagi ini kita mau membahas tentang apa? Ya, karena ini lagi musim kemarau, tentunya kita mau membahas tentang tanam padi di musim kemarau, dan tentunya 100% itu pasti berhasil Lur ya, dengan cara atau trik yang akan kita terapkan ini. Kalau ada yang mau nambahin nanti silahkan Lur ya di kolom komentarnya. Namanya musim kemarau, tentunya kalau kita tanam padi itu kebutuhan yang paling utama itu apa Lur? Yaitu adalah air. Namanya hidup tanpa air itu pasti tidak bisa hidup Lur ya. Dan kita juga harus tahu Lur ya, itu nanti kita kan mau tanam, terus sumber airnya itu dari mana ya. Pertama itu nanti dari sumur bor atau sipel, atau nanti nyedot di sungai atau kali, ataupun dari irigasi. Itu kita harus tahu Lur ya, sumbernya dari mana. Kita juga harus tahu kapan pengisian yang tepat pada saat mengisi lahan kita ya, agar apa ya, agar bisa memaksimalkan air yang kita berikan pada tanaman tentunya. Nah, kita langsung aja masuk dalam pembahasannya Lur ya. Di sini nanti pada saat tanam musim kemarau itu ada 4 Lur. 4 tahapan yang perlu diperhatikan dan perlu dipahami ya. Yang pertama itu tadi sudah dibahas atau disinggung di awal ya, yaitu adalah air. Yang kedua nanti pupuk tabur, terus yang ketiga nanti ada pupuk spray, terus yang keempat adalah pestisida atau serangan yang biasanya menyerang pada saat musim kemarau kayak gini, karena musim kemarau dan musim penghujan itu pasti beda. Nah, kita langsung aja masuk untuk yang awal. Yang awal adalah tadi pengairan. Nah, tadi di awal disinggung airnya itu didapat dari mana Lur ya, bisa dari sumur bor, terus sungai ataupun irigasi. Setelah kita tahu nanti kita dapatnya airnya dari itu tadi, terus kita kapan waktu yang tepat. Nah, untuk waktu yang tepat ini kita harus bisa menyesuaikan lahan. Menyesuaikan lahan itu di sini tuh gimana? Nah, untuk pengairan pertama kita kasih pada saat tanam tentunya Lur ya. Kalau nggak dikasih pada saat tanam ya susah nanti tanamnya. Yang pertama adalah pada saat tanam. Untuk pada saat masa tanam ini atau 0 HST-nya ya, itu kita kasih yang pertama. Terus nanti yang kedua itu kita kasih di usia kisaran 7 sampai 10 HST-nya. Terus yang ketiga nanti sama Lur, kisaran 14 sampai 18 HST. Itu nanti kisaran 7 sampai 10 HST ke depannya sampai panen gitu ya. Nah, itu agar apa? Karena kenapa kita untuk pengairannya dijadwalkan kisaran 7 sampai 10 HST? Itu karena yang pertama nanti ya soal pemupukan, terus yang kedua adalah main di gulma biar tidak tumbuh, itu bisa Lur. Terus yang kedua itu adalah pemupukan tabur Lur ya. Nah, untuk pemupukan tabur ini kita, untuk yang aku pandu itu pasti aku sarankan untuk 3 kali pemupukan ya. Karena apa? Itu gini, untuk penyerapannya itu lebih maksimal Lur, menurutku ya, atau menurut kelompok kami. Nah, untuk yang pertama kita untuk pengaplikasiannya itu di usia 4 sampai 5 HST. Itu karena apa? Agar nanti suplai nutrisinya itu bisa kontinu Lur, karena kita imbangi dengan penggunaan pupuk spray ini Lur. Nah, terus yang kedua nanti kita aplikasikan atau pemupukannya itu di usia kisaran 14 sampai 16 HST. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu kisaran usia 28 sampai 30 HST ya. Nah, ini sudah menurut pertimbangan Lur ya, itu kasarannya atau terjadwalnya itu kayak gitu. Nanti ya juga bisa disesuaikan, gak harus hari itu Lur ya, karena kan kadang ya ada kendala-kendala tertentu gitu pada tanamannya, itu nanti bisa disesuaikan atau bisa langsung
tanya-tanya gitu nggak apa-apa lur ya, bagi yang aku pandu pasti aku pandu secara gratis gitu lur. Terus yang ketiga adalah kita penggunaan atau pemberian nutrisi. Nah, nutrisi tadi kan yang tabur lur ya, itu kan nutrisinya secara slow ya atau pelan-pelan itu penyebaran nutrisinya itu. Jadi kita imbangi dengan penggunaan ini nutrisi spray lur. Sebenarnya itu apa? Sebenarnya kalau kita rutin penggunaan ini nutrisi spray itu peningkatan hasil yang kita dapat itu cukup signifikan lur. Karena apa? Bisa meningkatkan hasil sebanyak 30% dari hasil total ya. Itu tentunya banyak ya, kalau hasilnya 1 ton ya. Kalau kita rutin ini penggunaan ini ya nanti bisa naik kisaran ya 12 kintal sampai 13 kintal ya. Itu kan ya signifikan lur ya, banyak itu kalau hasilnya gini, kalau tanamannya atau lahannya luas kan ya tinggal kalikan lur ya tentunya. Nah, kalau untuk petani-petani yang sepuh biasanya kalau untuk ini nutrisi spray itu sebenarnya disepelekan lur ya, karena dia itu kebanyakan mainnya itu di nutrisi tabur. Itu nutrisi taburnya itu di jor-joran, padahal ya tahu sendiri lur ya harga pupuk tabur itu sekarang itu mahalnya itu gimana. Nah, kita namanya petani harusnya ya semakin ke depan ya semakin kreatif gitu lur. Kita cari solusi yang agar nanti hasilnya itu bagus tapi pengeluarannya itu bisa diminimalkan. Tadi penyepraian, untuk penyepraian kita menggunakan ini yaitu adalah asam amino super full ini lur. Dari awal sampai panen ini kita cuma ngandelin ini, jadi kita tidak perlu memberi atau menggunakan pupuk-pupuk yang lain ya, biar lebih simple gitu. Tapi kalau pengen dioplos itu tidak masalah lur, karena ini bisa dioplos dengan nutrisi yang lain. Jangankan nutrisi ini, kalau dioplos dengan pestisida itu malah bisa memperkuat cara kerja dari pestisida itu sendiri, jadi ya malah tambah bagus gitu lur. Nah, untuk manfaat asam amino ini yang pertama, ini yang kita aplikasikan atau dispraykan pada saat usia 2 HST. Untuk usia 2 HST ini kan baru tanam, tentunya ya tanaman atau benih padinya itu menyesuaikan tempat lur ya. Jadi kita ini aplikasikan asam amino ini agar apa? Agar waktu yang dibutuhkan untuk penyesuaian tempat atau adaptasi lingkungan itu dipersingkat. Setelah nanti di aplikasi ini kan tadi dipemupukan di usia 4-5 HST kan pemupukan pertama lur ya. Jadi nanti setelah diaplikasi terus dipupuk dan di usia 7-8 HST itu nanti sudah kelihatan lur hasil dari penggunaannya ini tuh. Itu kelihatan nanti biasanya dari awal tanam sampai seterusnya itu tanaman itu tidak kuning itu, tapi tetap hijau terus lur tanamannya sampai nanti ke depannya. Karena apa ya? Karena itu masa adaptasi lingkungannya itu dipotong ya. Nah, dan ke depan tentunya hasil dari panennya itu lebih cepat daripada tidak menggunakan aplikasi ini. Biasanya selisihnya itu kisaran seminggu ya. Nah, jadi kan ada plus-plusnya gitu loh ya. Kalau untuk kandungannya itu plus-plusnya itu banyak loh ya, tapi ini aku ambil yang kebutuhannya saja itu. Terus yang kedua untuk pengaplikasiannya, itu kalau bisa itu rutin kisaran 7-10 hari sekali. Agar apa? Agar hasil yang didapat dari penggunaan ini itu bisa maksimal lur ya. Dari peranakannya itu nanti ya bisa banyak lur atau membludak itu ya. Nah, terus yang ketiga adalah penggunaan pestisida. Nah, untuk penggunaan pestisida di sini tentunya kita harus tahu lur ya. Kalau musim penghujan itu biasanya hama penyakit itu apa, dan musim kemarau kayak gini itu hama penyakit itu apa. Kalau untuk musim kemarau kayak gini itu dominan dari serangan hama keluarga insek lur ya, atau keluarga serangga. Jadi kita antisipasinya itu kisaran awal-awalan di minggu pertama itu kita menggunakan ya yang biasa-biasa dulu seperti regen, spontan, atau danke, atau basel, atau lain sebagainya. Nah, itu bisa lur untuk pencegahan di awal. Terus yang kedua nanti kita aplikasikan di usia kisaran 15-20 HST. Ini biasanya
mencegah lebih baik mengobati lur ya. Jadi kita akan mencegah atau dari serangan hama penggerak batang atau penggerak batang yang nanti akan menyebabkan beluk lur ya, atau putih itu malainya itu putih nggak berisi atau mati gitu ya, bahkan karena batangnya itu dipotong gitu ya atau dimakan itu ya. Nah, terus pada saat kita melakukan pengaplikasian apa itu pestisida, tentunya kita barengi ini lur, penggunaan asam amino ini agar apa ya, agar hasilnya itu maksimal, biar bisa meningkatkan cara kerja dari sistem pestisida itu sendiri ya. Karena kan ya namanya asam amino kan bisa membuka atau memperbanyak stomata, memperbanyak jati hijau daun dan lain sebagainya lur. Kalau dijabarkan nanti buahnya itu dan durasi lur ya. Nah, itu tadi lur untuk tanam di musim kemarau. Dan untuk insek ini itu setelah di usia berapa tuh, awal minggu pertama dan minggu kedua, terus kedepannya itu gimana? Untuk kedepannya ya tergantung lur, pengamatan di lahan atau serangan di lahan itu gimana. Kalau sekiranya serangan di lahan itu ada ya kita aplikasi lagi minggu ketiga atau minggu keempatnya. Dan untuk minggu kelima atau minggu keenam kisaran usia 35 sampai 40 ST itu kita tetap akan melakukan pencegahan kembali dari hama serangan penggerak batang. Untuk inseknya, untuk hama ini penggerak batang tadi lupa aku sebutkan, itu sebaiknya untuk inseknya itu sedikit lebih baik atau standar ke atas ya. Contohnya kalau kita itu biasanya ya kalau bahan aktifnya imamaitin benzoat, seperti merek produknya biasanya menggunakan Sapporo atau Prevaton dengan, dan yang terakhir bisa menggunakan Incipio. Kalau untuk Incipio baru tahun kemarin loh ya kita menggunakan dan hasilnya itu alhamdulillah cukup baik. Tapi kalau untuk harga ya lumayan loh ya. Nah, ini tadi loh ya pembahasan kita. Insya Allah kalau ini diterapkan nanti untuk tanam di musim kemarau kayak gini itu masih hasilnya itu bisa maksimal loh ya. Ini yang aku pandu lur, karena aku nggak tanam ini ya kalau di musim kemarau kayak gini. Karena apa ya, nah, lahanku kan tak ada hujan semua, jadi aku ini kesibukanku ya kayak gini lur, praktek itu, uji coba di lahan langsung itu ya. Penggunaannya ini nanti di tahun depan bisa dibuat konten, jadi kita harus ada uji coba baru kita bisa membuat konten, nggak asal bikin konten gitu lur ya. Nah, aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur yang belum jelas atau ingin bertanya bisa ditanyakan langsung di kolom komentar, dan tidak lupa tinggalin like lur. Salam dan muda, salam milenial. Assalamualaikum.